Pado, Raja Pado. Pagi bang. Ya, silakan kalau dia ini suka yang skill Bunda. Silakan open cam. Pas orang ini. Harus oke bang. Iya, haruslah. Masa kamu begitu? Kamu kan kawan saya. Oke bang. Tunggu ya. Ya, silakan. Ada. Kita pakai yang ada dulu teman-temannya, yang explayer ya. Silakan Bunda. Selesaikan secara salib, silakan. Mana ini? Aku udah tidur. Malah nongol kau di sini. Ini kenapa? Ini gejala awalnya gimana? Ini kok kayak gini, Pak Raja? Kebetulan kan aku bangun. Jatuh dari pohon beringin kemarin. Terdengar suara si Lodi. Kenapa? Oh gitu. Lodi, Iya, bantulah. aku mau tanya satu aja. Sekali aja ya. Boleh? Apalagi bidadari Boleh, di kan? sorga. Bukan. Silakan. Ini Apa? masalah Banyak sekali masalahmu. masalah pengajian ini. Aku agak curiga nengok nabimu itu soalnya. Bantai Bunda, eksekusi. Iya, Kenapa ini kau ini? ada datanya ini, pertanyaanku Bang Loding, bukan apa. Tampilkan dulu datanya di mana, silakan. Hah? Tampilkan datanya dulu di mana. Makanya bingung aku. Kan gini, Oh, ngalah. gini, kan Masuk Bunda, persyaratan. hajarlah. Kalau Loding kan mau masuk Islam harus bersyahadat kan? Itu Bersyahadat. nanya apa lo dari tadi? Coba belajar nanya yang benar dulu gitu loh. Gini, Belajar nanya yang benar. Datanya mana yang mau ditanya? Nabi kalian nggak pernah ku dengar bersyahadat. Tidak ada. Sudah kirim ke Israel. Iya, Ari anak pendeta. Hah? Ari anak pendeta. Itu Ya, diturunin silakan. bang. Kenapa itu diturunin? Lagi sakit, mau berobat dia. Lagi sakit, dia menggigil tadi. Oh lagi sakit. Oh iya. Oh ini mbak. Ya kalau beliau ini tunggu, Bunda Natali silakan Bunda mau ngobrol-ngobrol sama beliau. Beliau Chris Paul Ip ya. Iya. Chris Paul Ip. Mbak Natali Sara ya. Oh bukan. Natali Au Au. Oh Natali Sara. Iya. Kirain tadi Natali Sara yang artis itu. Bukan. Natali Au Au. Tadi nyimak Pak Ari di Mbak bawah. Natali. Ya gimana Bang? Iya itu Oten. Oh iya. Mana Apa sih Bang? jodoh Ari sudah sampai. Natali Irian di mana ini? Di Irian tinggalnya ya Mbak Natalia. Enggak, di sini aja ya, tapi alhamdulillah sih ya. Suamiku sedang di rumah, dia tidak sedang dalam perjalanan jauh. Jadi nggak bisa kayak kenangan kita Mas Andra, nggak bisa. Nggak bisa. Itu di muslim juga nggak bisa, itu bisanya kalau oten. Muslim nggak bisa. Bisanya oten gitu. Iya, heran gimana nih tadi Pak Ari ya? Ini kan temanya oten bingung dengan Bible. Nah, saya dulu ini kan oten, sampai sekarang udah jadi mantan oten, itu pun ada aja yang bikin saya bingung itu ya. Kayak contohnya tadi Yeskiel 16 gitu kan. Apa itu maksudnya Tuhan kok punya istri? Istri. Iya. Apa itu maksudnya? Ayatnya di mana Tuhan punya, sejak kapan Tuhan punya istri? Itu dia Yeskiel 16. Ya sekitar 16 ada istri. Enggak bunda. Hah? Kalau
Kalau Yesua itu Kok ke mute suaranya. tujuannya bukan datang untuk kawin mawin, tapi tujuannya datang untuk menyelamatkan. Kalau dibilang datang untuk kawin itu salah. Ayatnya di mana coba? Aku ada Bible sini nih, ayatnya di mana? Coba baca Yehezkiel 16. Datang. Kok bisa ada sih? Enggak, kalau Iya, itu kok bisa ya? enggak, aku curiga tuh jangan-jangan itu kesalahan terjemahan aja tuh, Mbak. Oh. Iya, kemungkinan itu terjemahan yang salah. Coba aku baca, lihat dulu ya. Coba baca. Di ayat mana coba? Yehezkiel 16. Itu satu perikop itu, satu sekop. Baca aja. Yes, bentar ya. Mm-mm. Yes, 16. Yes, 16 ayat berapa, Mbak? Iya, itu judulnya coba dibaca dulu tuh judulnya. Yes, 16 ayat yang keberapa? Ya udah, yang ke-6 sampai 7. Sebenarnya itu satu perikop, tapi itu yang paling mengerikan 6 sampai 7 tuh. Ya, aku baca ya. Mm. Istri yang tidak setia. Enggak, aku baca ya. Ini perikopnya itu Yerusalem, istri yang tidak setia. Ayat yang ke-6 ya. Dan ketika aku lewat di dekatmu dan melihat engkau yang menggeliat di dalam darahmu, maka aku berkata kepadamu, di dalam darahmu hiduplah ya. Aku berkata kepadamu, di dalam darahmu hiduplah. Ini mana di sini ayatnya menikah? Nih ya, aku tampilin ya. Yehezkiel 16. Ya, ini judul perikopnya ya. Elohim memungut Yerusalem menjadi istrinya. Ini aduhnya huruf besar ini istri Tuhan. Iya, enggak begini kalau istrinya di sini, Mbak, ini bukan makna yang sebenarnya. Oh. Nah, ini bukan makna yang sebenarnya di sini. Ini makna kiasan, kayak pohon ara yang tidak berbuah kan? Itu kiasan, kayak pohon ara tidak berbuah. Ini juga kiasan, Mbak. Oh gitu. Nah, Oh, ini bukan. canggih ya dia ya. Baru aja dia tahu ayatnya, dia langsung tahu artinya ya. Kok bisa ya? Padahal dia baru tahu dari saya loh, ada bunyi begini, dia langsung tahu artinya ya. Kok canggih ya? Iya, maksudnya istri yang tidak setia di sini maksudnya itu artinya pengikut Tuhan yang melanggar firman Tuhan, tidak setia sama ajaran firman. Oh, itu penjelasan itu dari mana tuh dapatnya? Iya kan, Ada Yerusalem ini kan apa, pusat kalau di Islam Ka'bah ya. Kalau di Islam ini Ka'bah. Pusatnya Islam kan di ke Ka'bah kan, kalau berdoa kan. Enggak, ini tadi penjelasannya ini kiasan, ini maksudnya Iya, istri yang tidak kayak setia misal Mbak Natali yang cantik ini kan apa, kayak pohon ara yang tidak berbuah, itu kan makna kiasan. Ini kiasan juga, bukan makna yang sebenar. Penjelasannya itu dapat dari mana? Iya kan, dari judulnya aja kan, Yerusalem istri yang tidak setia. Ini Yerusalem ini kan kota di Israel. Sebuah kota yang ada di Israel, dan di Yerusalem ini orang-orang Yahudi semua, Mbak. Orang-orang Yahudi semua pengikut Tuhan yang setia, tetapi ada yang tidak setia. Tidak setia itu melanggar firman Elohim. Itu dapat dari mana ya? Soalnya kalau saya baca ya, itu ini kan perkataan Tuhan nih kan, ceritanya kan di ayat yang pertama aja kan, datanglah firman Tuhan kepadaku. Kan ini kata-katanya Tuhan. Iya. Nah, Hai anak manusia, beritahukan kepada Yerusalem.
kepada Yerusalem tentang kekejiannya, dan engkau harus mengatakan, beginilah Tuhan Yahweh berfirman pada Yerusalem, asal usulmu dan kelahiranmu dan tanah Kanaan, ayahmu adalah orang Amori dan ibumu orang Hitit. Nah, Begini. itu ada ayah, ada ibu. Ayahnya orang atau bukan? Ayahmu adalah orang Amori dan ibumu orang Hitit. Iya. Orang. Ini ternyata yang dimaksud istrinya Tuhan Anda ini ternyata kan katanya Yerusalem. Ternyata ada silsilahnya. Ayahnya ini orang Amori, ibunya ini orang Heti. Kalau bapaknya orang, ibunya orang, berarti anaknya orang enggak? Iya. Orang. Berarti istri Tuhan orang enggak? Enggak, maksudnya jadi orang? begini. Enggak, maksudnya di sini Mbak, yang punya keturunan itu hamba, bukan Elohim. Jadi Elohim itu tidak menikah dan tidak punya keturunan. Tetapi yang dimaksud di sini hamba Tuhan di sini, pengikutnya yang berkembang biak yang menikah. Bukan Elohimnya yang menikah. Kok tulisannya Elohim memungut Yerusalem menjadi istrinya ya? Ini Istrinya ini pun hurufnya ininya besar nih. Kayak begini, yang pohon ara yang tidak berbuah kan, itu kan makna kiasan juga. Maksudnya pohon ara yang tidak berbuah ini maksudnya orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak menjadi berkat bagi orang lain. Oh, jadi ini kiasan-kiasan aja gitu ya. Saya nggak maksain lah ya. Jadi Mbak, kalau di Bible kami itu banyak makna kiasan juga. Oh. Jadi bukan ini terus kalau gitu maksudnya di yang ketujuh ya. Ini buah dadamu sudah montok. Ini maksudnya kiasan menjelaskan apa ini buah dada sudah montok ini? Itu di mana, di ketika kejadiannya? Bukan. Ya di situ tadi di Yeskiel 16. Baca deh yang ketujuh. Yeskiel 16 ayat, coba yang ketujuh itu masih deskripsi tentang spek-spek istrinya itu, speknya itu loh. Speknya itu buah dadamu sudah montok, rambutmu sudah tumbuh. Itu speknya. Yeskiel berapa Mbak? Yeskiel berapa? Yeskiel 16 yang ketujuh, baca deh. Ayat ketujuh coba. Ini kan masih di Yerusalem. Iya. Aku membuat engkau menjadi sangat banyak seperti tunas di ladang, dan engkau akan tumbuh dan menjadi besar, dan engkau tampil dengan perhiasan yang terindah. Buah dadamu mulai terbentuk dan rambutmu bertumbuh, tetapi engkau telanjang dan bugil. Telanjang. Dan aku lewati di dekatmu, dan aku melihat padamu, dan tampaklah usiamu adalah usia percintaan, dan aku membentangkan jubahku ke atasmu dan menutupi auratmu, dan aku bersumpah. Demikianlah. Dan aku bersumpah, usiamu sudah usut, dan aku membentangkan jubahku ke atasmu dan menutup auratmu, dan aku bersumpah kepadamu dan masuklah ke dalam suatu perjanjian dengan engkau, firman Tuhan Yahweh, dan engkau menjadi milikku. Lalu aku mencuci engkau dengan air dan membasuh darimu, dan aku mengurapi engkau dengan minyak. Aku mengenakan pakaian yang bersulam kepadamu, dan aku memberikan engkau sandal dari kulit lumba-lumba. Lalu aku membalut engkau dengan lenan halus, dan aku menyelimutimu dengan kain sutra. Aku juga menghiasimu dengan perhiasan, dan aku memasang gelang di kedua tanganmu. Dan tukang itu ini. Itu apa itu? Maksudnya ini Yerusalem Israel yang tidak setia. Maksudnya ini apa itu? Karena apa itu? Apa itu? Ayo, apa itu? Ayo, apa itu? Kita jangan menjurus ini ke hal yang negatif. Kayaknya Mbak Saya nanya loh, kok menjurus gimana sih? Saya nanya. Kan saya nggak ngertiin apa-apa. Saya nanya itu loh. Ini maksudnya apa ya? Kok sampai dikatakan buah dadamu montok. Ini puji-pujian ini, artinya bukan ejekan lah, bukan ejekan tapi pujian. Kayak biasanya orang kan biasanya kan kalau orang sama pacarnya kan
dia elu-elukan, bukan sama, misalnya kalau ada orang sama pacarnya kan, masa dia berdua sama pacarnya baru pasangannya itu dia ejek-ejek kan pasangan kan, iya. Kayak enggak ini gitu. orang yang misalnya kayak orang lagi pacaran kan disanjung-sanjung lah begitu. Oh, jadi ini maksudnya Tuhan Anda lagi pacaran gitu? Ya sama Mbak, itu kalau sama umatnya yang setia disanjung-sanjung juga. Maksudnya kalau umat yang setia itu disanjung-sanjung, tapi kalau tidak setia itu di apa? Kata-kata yang tidak enak juga. Tapi tadi ini katanya ini nggak setia ya. Katanya tadi ini Yerusalem ini ternyata ini umatnya Tuhan yang nggak setia. Katanya kan gitu kan? Iya. Tapi kalau nggak setia kok Tuhan Anda sampai cinta birahi gitu gimana ya? Di 16:8-nya tuh cinta birahi loh. Ya nggak kayak lah. Tidak. Kalau Tuhan kami itu kalau kami di Kristen itu tujuannya datang ke dunia bukan untuk kawin mawil, bukan untuk asraf nafsu seksual begitu Mbak. Itu nggak ada sama sekali dalam Yang datang ke dunia itu kan Tuhan di Perjanjian Baru kan? Iya. Nah, ini kan di Perjanjian Lama. Enggak, Beda Tuhannya. begini, Tuhan Perjanjian Lama dan Tuhan Perjanjian Baru itu sama, orangnya pribadinya sama. Orangnya sama Bang Loding, sebungkus aja lah Bang Loding, ini udah masuk orangnya sama. Kalau salah kalau dibilang orang, kalau orang itu ciptaan, maksudnya Tuhan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu pribadinya sama, pribadi yang sama, tidak berbeda. Lanjut Bang Loding, lanjut aja Bang Loding, semakin mumet aku dengernya. lanjut Bang. Enggak begini Kak, kalau Tuhan itu Mbak Nata dari dulu sekarang sampai selama-lamanya itu sifatnya nggak berubah Mbak. Oh, nggak berubah. Ya, cuma manusia aja yang sifatnya berubah. Kalau Elohim itu sifatnya nggak pernah berubah dia. Oh, jangan-jangan apa gini? Ini aku nanya ya, bukan simpulkan ya. Sebentar, sebelum ke Bang Loding, aku tanya. Malam, Bang Oh ya, Loding, malam. Ibu Natalia, Ya malam. Pak Ari. Malam. Iya. Malam. Jadi Oke. Sebentar Pak Ari, sebentar Bang Ari, sebentar. Saya tanya satu aja, nanti saya bisa kembalikan ke Bang Loding ya. Soalnya ini juga udah malam, ntar lagi saya turun. Ini ya, tadi kan di Yeskiel 16 kan itu ada dada dan sebagainya ya. Tadi Pak Ari bilang Tuhan itu sifatnya ya tetap sama, tidak berubah katanya gitu. Apa jangan-jangan ini nubuatan Lukas 11:27 ya? Lukas 11:27 itu ada di mana Tuhan Anda itu suka sama cucu juga sih gitu kan dia kan minum cucu Mimi itu kalau kita lihat di Lukas 11:27 kan. Mau saya bacakan ya biar nggak bingung ya, biar nggak bertanya-tanya ya. Begini Mbak Natalia, aku kasih sebentar, kalau di Yeskiel 16 tadi kan ada di mana Tuhan Perjanjian Lama itu menghadapi dada montok ya kan, yang itu kan perikopnya Tuhan mengut Yerusalem jadi istrinya. Ternyata speknya seperti itulah ya. Tapi kalau dibilang sifatnya tidak berubah, apa jangan-jangan apakah betul ini nubuatannya gitu? Katanya Perjanjian Baru menggenapi Perjanjian Lama. Apakah betul ini nubuatannya? Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Jadi ternyata apa di penggenapannya di Perjanjian Baru bahwa Tuhan Anda di Perjanjian Baru pun juga ya suka aja sama susu gitu loh. Nyusu gitu kan. Kan Tuhan yang menciptakan manusia, tapi setelah diciptakan dia juga yang nyusu gitu kan. Dia juga yang sikat gitu. Gitu sih. Nah, gimana? Dilanjut ya. Kalau Yesua itu Mbak, waktu bayi itu tidak menyusu, tidak disusui Maria loh. Jadi dia minum apa kalau nggak nyusu? Waktu Yesua itu bayi nggak disusui Maria, dia minum susu sapi Mbak sama madu. Itu ada ayatnya loh. Bang Loding udah lanjut Bang Loding sama Pak Kripto. Iya, ini Lanjut. ini luar biasa. Nggak pernah disusui loh sama Maria, nggak pernah. Berarti ini Ya, Lukas 11:27 sabar. salah kayaknya. Cuma minum susu sapi. Mbak Natali cuma minum susu sapi Masa sama Tuhan madu minum susu dia. sapi sembarang kau? Nggak minum ASI eksklusif ya dia ya. Waktu Yesua waktu masih bayi Mbak Natali itu minum susu sapi yang terbaik antara yang bagian di atas sama di bawah kan, dia itu minumnya yang bagian tengah-tengah itu yang terbaik itu baru Udahlah.
dia minumnya madu loh, madu sama susu sapi yang terbagi itu yang bagian tengah-tengahnya itu kalau diendapkan kan susu sapi itu kan kalau diendapkan kan itu bagian tengahnya kan bagian tengah susu sapi itu yang terbaik itu yang dia minum. Ah, Ya udah, sama aku izin turun tambah mumet dasku dengerinnya ya. jadi Mbak Natali baru tahu ya, Mbak Natali Sebentar, aku pamit turun. Sabar Iya, Ari. iya. baru tahu itu ya. Iya. Buat yang di YouTube ya, di YouTube Natali Riani, Hijrah Khadijah, dan juga YouTube-nya Bang Loading ya, PST Loading TV ya, masih live ya. Insya Allah kita live malam ini dan kedepannya. Jangan lupa pastikan udah subscribe channel YouTube PST Loading TV. Ya, aku pamit. Makasih banyak Bang Loading ya. Siap. Terima kasih Bunda Natali. Iya, Sering naik. buat Siap. Pak Kripto, Pak Ari, Pak Solata, semuanya ya, Pak Ciwe. Bang Loading, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bunda Natali sudah mampir. Loading ya, Makasih. jarang naik ya. Nah, sabar Ari tenang dulu, Ari mute. Ah. Iya, sabar dulu, kita sambut satu-satu dulu Ari. Iya, selamat malam Pak Kristo, sehat selalu. Ya, selamat Ya, Pak malam, Kristo, ya, sama-sama. Siap. Terima kasih sudah mampir di Komal saya. Semoga malam ini kehadiran kalian 4 orang di sini bisa memberikan edukasi buat saya dan bisa menambahkan wawasan saya di dalam pemahaman kekristenan karena saya catat selalu ya. Dan selamat malam Pak Solata. Siap. Selamat malam Pak Solata. Malam Dan semuanya. Siap. Terima kasih juga sudah hadir dan selamat malam Pak Long Tobing. Siap. Ya. Selamat malam Pak Lodi. Nah. Siap, selamat malam. Ya. Bagaimana di sini kita punya tema Oten bingung dengan Bible karena saya melihat ini sekarang Pak Kristo banyak sekali Oten-Oten ini mereka menjelaskan tentang ketuhanan mereka tapi tidak berlandaskan Bible sehingga mereka mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ada yang mengatakan Yesus satu hakikat dengan Allah. Itu bagaimana tanggapan dari Pak Kristo dulu sebelum kepada yang lain? Silakan Pak Kristo. Ya, saya terima kasih. Saya tetap berpaham bahwa Yesus itu hanya utusan, ya, bukan penjelmaan. Apalagi adalah Bapa. Ya. Saya Kristen dari umur 24 dibaptis, tapi saya sekolah Katolik dari SD, ya, dan sudah berpuluh tahun saya belajar tentang kekristenan, baik bidat-bidat seperti Saksi Yehova, Christian Science, Protestan, ya, Mormon. Saya tetap berpegangan bahwa Yesus itu utusan, begitu. Oke, luar biasa. Kalau ada yang mengatakan bahwa Yesus itu satu hakikat dengan Allah Bapa, dengan Allah bagaimana? Tidak bisa. Hakikat itu Oh, tidak bisa. berarti sesungguhnya. Kalau Yesus berkata, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, itu bukan berarti dia mengakui dia adalah Bapa. Itu berarti Bapa menyertai dia dan dia mengikuti Bapa. Jadi yang satu mengikuti, yang satu berada di memimpin dia. Gitu, ya. Mantap Aku di dalam sekali, Bapa, mantap. Bapa di dalam aku. Dan Bapa sendiri berkata, namaku ada di dalam dia. Begitu. Mantap sekali. Ya, bagaimana? Oke, kita ke Bang Solata dulu. Bagaimana Bang Solata? Apakah Anda juga sepakat mungkin Yesus itu satu hakikat dengan Allah? Yesus itu satu hakikat dengan Allah atau bagaimana pemahaman Anda? Silakan Bang Solata. Dibuka mute-nya, Pak. Pak Solata dibuka mute-nya, silakan. Kali saya sudah bilang juga kan bahwa kalau Yesus dengan Bapa itu adalah dua pribadi yang berbeda. Bukan Allah, Ya. bukan Bapa. Allah, dia Iya, satu Allah. hakikat dengan Allah atau tidak? Kalau hakikat itu ya saya percaya bahwa kalau hakikat ya satu hakikatnya, Oh, tapi kalau satu. pribadinya tidak sama. Ya, Hakikatnya satu. Kalau pribadinya Gimana tidak Pak sama. Kristo tanggapan Anda? Kalau hakikat satu, biar kita dapat ilmu karena saya catat ini. Hakikat itu di mana, bagian mana gitu, ya. Itu hakikat, ya, sesungguhnya, ya. Di mana bagian Yesus Iya. yang merupakan Bapa gitu. Di dalamnya, di luarnya tidak mungkin. Kalau di luarnya pasti dia manusia.
Di dalamnya betul, di betul. mana? Di dalam jiwa Maksud dia. satu hakikat. Oke, satu hakikat itu maksudnya kan sumber ya. Hmm. Ya, hakikatnya Allah itu kan ilahi. Jadi Yesus itu berasal dari ilahi. Berasal dari Bapa, betul. Aku keluar dan datang dari Bapa. Aku kembali kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Itu betul. Ya, Dia ada sebelum Itu dia. Abraham ada. Ya. Dia bersama-sama. Ya. Yohanes pasal 1 berkata di situ, bukan adalah Allah. Ya. Coba saya bantu ya untuk untuk meluruskan. Ini terjemahan LAI salah ya. Oh, NRK, salah. ya, NRK pada mulanya Amy itu adalah keberadaan, bukan adalah. Keberadaan bahasa Inggrisnya to be, to exist, to happen, to be present. Itu Amy Eksistensinya. 1510 adalah kata kerja. Ya, kata kerja di dalam strong number nomornya 1510. Ya, di situ pada mulanya berada hologos, the word, ya, firman. Bukan adalah firman, ada. Lah itu suatu penghalusan kata. Jadi sebetulnya pada mulanya ada firman, ya. NRK Amy hologos. Kedua, kai hologos Amy pros hotheos. Dulu saya nggak menyadari bahwa ada kata pros di situ. Ya, hologos, the word itu melalui. berada untuk keuntungan, pro. Kalau kita tulis di amplop ya, ini pro Pak Loading, artinya untuk Pak Loading, untuk kepentingan, untuk keuntungan Pak Loading. Jadi keberadaan the word ini, logos, adalah untuk keuntungan theos. Jadi theos itu lebih besar, logos itu lebih kecil. Ya. Terakhir, Oke, yang saya bilang salah, di dalam LAI firman itu adalah Allah. Ya, kata adalah itu, lah itu sebetulnya penghalusan dia kata ada. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah, mestinya begitu, tapi terbalik. Di dalam teks aslinya, kai theos justru Allah, ya, Amy hologos, kai theos Amy hologos. Jadi di depan itu subjeknya itu adalah yang lebih besar itu, ya. Yang tadi kalimat kedua kan untuk keuntungan theos, dan yang ketiga kai dan theos itu bersama-sama dengan firman. Bukan adalah firman seperti saya adalah Pak Loading adalah saya, bukan. Nah, di situ terang benderang. Kenapa banyak Kristen mensalahartikan? Pertama, karena saya mengalami pendidikan di Katolik, ya, itu suatu dogma, ya. Kita diajarkan bukan melalui tata bahasa, ya, melainkan dogma. Di dalam Islam, ya, untuk mengerti Quran itu diperlukan apa? Nahwu. Nahwu itu apa kata-kata itu? Sorof dibentuk dalam kalimat, ya. Kemudian belajar lagi balagoh. Balagoh itu selain budaya, sastra, makna, ya kan, peribahasa gitu loh. jadi kita juga orang Kristen harus begitu, ya. Nahwu, sorof, dan balago nggak bisa diterapkan ke dalam Yunani maupun bahasa Indonesia. Itu hanya untuk bahasa Arab dan bahasa Al-Quran. Nah, kita sebetulnya punya, asal rajin aja. Seperti tadi saya bilang, ada sama adalah. Itu terbentuknya untuk apa? Lihat konteksnya juga. Tapi kita nggak dididik, ya, untuk belajar lebih teliti, cermat gitu loh. Jadi di kalangan orang kita lahir dengan kecerdasan berbeda, latar belakang berbeda, pendidikan berbeda, ya, perempuan dan laki juga berbeda, ya. Jadi kalau udah salah tumbuhnya, itu sulit untuk meluruskan lagi, udah keras gitu, ya. Jadi kita ini kaum muslim tuh
berbicara tentang Tuhan, ketuhanan Yesus, ketuhanan yang terus menerus gitu loh. Ya, tapi saya melihat ketidakberhasilan. Karena apa? Sudah curiga gitu. Kristen sudah curiga bahwa Muslim itu mengajarkan sebetulnya benar ini bahwa Yesus bukan Tuhan, tapi karena berseberangan udah curiga, disangkanya menjebak gitu. Ya, dan saya suka gitu. Jadi Islam itu mengajarkan ketuhanan Yesus bahwa dia bukan Tuhan, bukan mengejek, bukan. Itu betul-betul tuh Yesus bukan Tuhan, utusan. Tapi karena bukan udah Bapak itu sendiri. iya, bukan karena udah ada sesuatu yang merasa Muslim itu berseberangan sama Kristen, jadi nggak dipercaya, malah saling menyerang gitu. Ya, gitu. Saya kira Pak Yes. Loding tuh Silakan, tidak gimana, mengajak. Pak? Ya, Pak Loding Ya, tidak lanjut, mengajak lanjut. kita orang Kristen untuk jadi bidat gitu loh. Mereka untuk meluruskan, dan Pak Loding tidak bermaksud mengajak kita untuk menjadi Islam. Ya. Itu aja. Terima kasih. Saya Tanggapi. gimana, saya, Pak? saya, Iya, gimana? Iya, tanggapi Ya. Pak Solata, silakan. saya jadi betul yang disampaikan oleh Pak Cipto itu dari dulu kan saya katakan, saya sudah sering naik di komal ini bahwa Yesus dan Bapa itu adalah dua pribadi, tidak satu pribadi. Itu. Nah, jadi saya tidak ada sependapat dengan Pak Cipto tadi itu, dia membahas itu di apa di Yohanes 1:1 itu ya, cuma kalau saya mau ulang ya tidak bisa saya seperti Pak Cipto untuk menjelaskan, tapi Ya, ya. sudah benar dan sudah sangat tepat itu yang disampaikan ya, tentang kata Ya. bersama-sama di situ dan tentang firman itu adalah. Jadi itu sudah benar yang disampaikan Pak Cipto itu. Ya, Jadi di sini ya, kita bagus. bisa membedakan bahwa Yesus dan Allah itu atau Bapa adalah dua oknum yang berbeda. Jadi yang jadi Tuhan, ya Tuhan itu adalah Allah itu. Ya, bagus. Saya Berarti senang Anda sudah dengannya. sepakat ya? Berarti Anda sudah sepakat bahwa Yesus itu tidak satu hakikat dengan Allah ya? Kalau hakikat, kalau masalah hakikat saya kalau Yesus dengan Allah itu satu hakikat tapi bukan berarti satu Ini pribadi satu ya. hakikat ini yang bingung nih. Iya, tapi tapi kalau- hakikatnya ini tapi makanya kalau- tadi dijelaskan kan? Ya, Coba. ya, tapi kalau Biar saya hakikat itu ya, kalau hakikatnya kan hakikatnya Yesus itu kan hakikatnya juga dari Allah gitu. Karena dia datang dan keluar dari Allah. Maksudnya dia langsung dari situ kan. Itu kenapa saya katakan itu Yesus itu dan Allah itu satu hakikat, karena memang Yesus itu datang dan keluar dari Allah itu sendiri. Cuma sekali lagi saya sampaikan bahwa itu adalah dua pribadi yang berbeda. Allah mempunyai dirinya sendiri, Yesus mempunyai dirinya sendiri. Jadi kalau satu hakikat, Pak Tobing ya, pernah dengar kan kata-kata Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, di sebelah kanan Tuhannya, ya kan? Itu bukan hakikat. Kanan, kalau kiri dikatakan kambing. Apakah kambing sehakikat dengan Bapa? Ya kan? Iya, tidaklah. Jadi juga Namanya kambing itu kan kata begini Pak hakikat itu Cipto. dibuang gitu. Enggak, Pak Cipto, Dibuang. kata hakikat itu kan kalau kambing dengan manusia kan satu hakikatnya manusia, satu hakikatnya binatang. Jadi itu ya sudah dua hakikat di situ. Kalau Bukan, kalau kambing kan maksud hakikatnya saya binatang. kedudukan kalau domba sebelah kanan, kambing sebelah kiri, kan begitu kan? Kita itu domba, artinya domba itu tidak liar, tidak buas. Kalau kambing kan ada tanduknya. Ya, duduk di sebelah kanan Bapak. Nah, sebelah kiri kan kambing. Ya, jadi dua-dua sebelah kiri sebelah kanan itu apakah sehakikat dengan yang di tengah itu? Kan enggak juga. Betul nggak? Jadi kalau kalau hal yang sebenarnya kan, kalau domba dengan kambing itu kan satu hakikat, sama-sama binatang. Cuma ya berbeda jenis, satu domba, satu kambing, tapi hakikatnya ya satu, yaitu binatang.
Kalau saya berkata, Seperti itu. Pak Tobing sama saya satu hakikat karena sama-sama makhluk. Manusia. Betul nggak? Sama-sama manusia, hakikatnya kita ini Iya, manusia. nggak bisa begitu. Jadi Pak Cipto dengan saya, dengan Tobing, loading ya kita itu satu hakikat, yaitu manusia. Jadi kita ini satu hakikat, yaitu manusia, tapi kita berbeda pribadi. Nah, seperti itu saya memahami bahwa Yesus itu satu hakikat dengan Allah Bapa, tetapi bukan satu pribadi. Nah, kayak kita di sini, hakikat kita ini sama-sama manusia. Satu hakikat kita di sini adalah manusia. Tapi kita berbeda-beda pribadi, berbeda-beda tubuh. Nah, gitu. Ngawur aja kalian nih, ngawur aja bicara. Sabar, Ngawur. sabar Resa, open cam dulu Resa Ngawur, hargai ngawur. kakak Resa hargai kakak, open cam dulu Resa. Kalau ngawur Resa hajar Resa. Nah, hargai kakak Resa. Silakan buka kamera adikku yang ganteng, silakan. Karena ini Pak Kristo juga, beliau dikenal sebagai Kristen jujur ya. Pak Solata ini Kristen agak 50-50. Kalau Bang Tobing ini Kristen apa adanya. Nah, Resa ini Kristen berani nih. Ini adik saya nih. Silakan. Beliau dari Ya, apa? Protestan Oke. apa Katolik? Oke, bentar, Oke, ya. bentar. Gandung, Bentar, selesaikan. Saya bicara. Bentar, saya bicara. Saya punya pandangan beda dengan Pak Solata sama Pak Cipto. Minta maaf sebelumnya. Sebab ada yang saya mendengarkan bahwa Anda berkata tadi bahwa Bapa dengan Yesus ini pribadi yang berbeda. Oke? Betul. Nah, dan Anda juga menyatakan bahwa ada dua pribadi. Itu saya mengatakan itu. Kenapa? Kenapa? Memang dua pribadi. Bentar. Dan Anda tadi berkata bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Dan Yesus itu punya Allah. Mau ayatnya? Oke. Bentar. Dan Yesus itu punya Allah. Iya. Berarti Yesus itu bukan Tuhan. Dia utusan. Oke. Ketika dia lahir, kemudian ada kata-kata yang disampaikan bahwa telah lahir juru selamat gitu loh. Juru selamat itu artinya berbicara tentang Kristus. juru selamat itu berarti itu adalah Tuhan itu sendiri. Salah terjemahan tadi. Masa Tuhan lahir? Mana ada seperti itu. Sabar. Itu yang Masa pertama. Tuhan lahir? Salah terjemahan Nah, tadi. Sabar. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Injil Yohanes, Coba buka datanya dulu biar kita tengok. Yohanes Tengok. 10 ayat sabar. Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Itu berbicara tentang ehad. Itu berbicara tentang satu pribadi. Itu berbicara tentang satu pribadi, bukan dua pribadi di situ. Oke. Suatu Ehad, ketika, bentar Pak Cipto. Suatu ketika si Thomas ya kalau tidak salah, dia bertanya kepada Yesus, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Kemudian Yesus berkata, sudah sekian lama engkau bersama-sama dengan aku. Engkau tidak tahu bahwa aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku. Oke? Itu bukan berbicara tentang dua pribadi. Kalau dua pribadi seperti ini, Pak. Saya pribadi, Anda pribadi. Kalau berbicara tentang pribadi yang berbeda seperti itu, saya tidak mau percaya kepada Yesus yang ada dua atau Tuhan yang ada dua. Saya tidak mau percaya. Saya hanya percaya bahwa satu Tuhan, satu baptisan, satu iman, satu kepercayaan, yaitu kepercayaan kepada Yesus. Silakan tanggapi. Ya. Ehad bukan berarti satu kesatuan. Bukan jumlah. Tetapi adalah satu-satunya. Tidak ada yang sama seperti dia. Yaitu namanya ehad.
Kalau mendengar Pak Loding berbicara laisa kamitsli syai'un, itu artinya tidak ada yang serupa. Ya. Jadi nggak ada yang serupa. Dan dikata buat Pak Ingot ya, Pak Ingot bahwa hakikat. Kalau kita semua hakikat manusia, ya kita berlima di sini hakikat manusia. Tapi kalau kita dengan Tuhan yang adalah roh tidak sehakikat. Yesus mengatakan Tuhan adalah roh dan kebenaran. Ya kan? Tuhan adalah roh. Maka kita harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Paham? Jadi cobalah dibuang sejauh-jauhnya kata hakikat. Karena di dalam Bible sendiri nggak ada LAI menggunakan kata hakikat. Yang ada adalah sesungguhnya. Kalau dalam bahasa Islam tuh, bahasa Quran, inani, sesungguhnya. Truly, bahasa Inggris tuh truly, sesungguhnya. Sejujur-jujurnya. Ya. Gitu. Jadi tolong jangan pakai hakikat. Hakikat itu susah dimengerti. Ya. Mesti ada konteks, mesti ada penjelasan. Oke. Kita berlima tuh tidak sehakikat dengan Tuhan. Oke, lanjut. Oke. Pak siapa? Oke, Pak Cipto. Solata. Jadi berarti bentar. Berarti Pak Cipto, Solata dan Tobing ini percaya Tritunggal, betul? Saya nggak percaya. Saya tidak percaya Tritunggal. Saya tidak percaya Tritunggal. Jadi ditunggal. Tritunggal itu tidak akurat ya penjelasan. Oke. Kadang dia Jadi Anda percaya. Oke. kadang Jadi dia Anda manusia, percaya tadi kadang bahwa dia Bapa. sabar. Nah, Iya, jadi kalau sabar Pak Tobing. Tadi Anda bilang bahwa Yesus punya Tuhan. ya, Berarti ada berapa Tuhan? Yesus adalah putra, bukan Tuhan. Tuhan bisa. Enggak. Bentar Pak, bentar. Saya tanya, ada berapa Tuhan? Tuhan dan Tuhan beda. Jadi pemahamannya beda. Tuhan bisa disematkan kepada Yesus. Tapi kalau Tuhan tidak bisa disematkan hanya kepada Bapa. Oke, yang saya tanyakan ada berapa Tuhan? Maksudnya? Ya Tuhan satu. Yesus itu Tuhan nggak? Salah terjemahan kali, salah terjemahan. Itu Nggak yang usah membuat salahkan terjemahan, nggak usah salahkan terjemahan. Yang aku tanyakan, Yesus itu Tuhan nggak? Tuhan. Kita harus mengikuti KBBI. KBBI Apakah yang Tuhan dengan Tuhan itu beda? beda. Oke, coba jelaskan bedanya apa? Tuhan itu, Tuhan bisa dikatakan pemilik. Tapi kalau Tuhan itu, kalau kita menurut KBBI, pencipta langit dan bumi. Apakah Yesus bukan pemilik? Pemilik. Apakah Yesus bukan pemilik? Ya siapa yang memberikan? Kan pasti ada yang memberikan. Mana ayatnya? Coba ayatnya. Oke. Terus kemudian dia berkata dalam kitab Paulus itu bilang begini, bahwa dia yang menjadikan segala sesuatu dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang jadi. Iya ayatnya dulu kita buka biar jangan bernarasi liar ya kan. Bentar, saya punya device, saya punya handphone cuma satu yang. Bentar saya cari. Yohanes Saya 1:3. cari. Yohanes 1:3. Yohanes 1 nomor 3. Enggak, Yohanes enggak. 1 nomor 3. Anda Segala diam, sesuatu Anda diam, dijadikan Anda oleh nggak tahu dia. apa. Siap. Anda diam, Anda nggak Oh, tahu siap, apa. siap. Anda diam. Ini urusan kami, oke? Ini beta mau hajar mereka ini nih. Biar sekalipun mereka lebih tua dari saya.
Masih darah muda, Pak Loding. Bukan darah muda, darah yang salah. Dia pikir di sini tidak berilmu semua. Biarkan saja, biarkan. Orang kan drum kalau kosong diketuk itu kan bunyinya kuat kan? Biarkan saja. Ah, itu dia. Karena saya pribadi tadi saya sepakat sama Pak, baru Pak mulai. saya pribadi tadi saya sepakat sama Pak Kristo tadi karena Yesus dan Allah itu bukan satu hakikat. Karena di Yohanes 1:14 di situ firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya. Di situ ada kata diberikan, berarti ada yang memberi, ada yang menerima. Yang memberi adalah Allah Bapa, hakikatnya tidak terlihat. Yang menerima adalah Yesus, hakikatnya manusia terlihat. Karena hakikat ini keadaan yang sebenarnya. Begitu. Sebenarnya Itu- Pak Loding, Kalau itu Bang Lodi ya, kalau saya begini Bang Lodi menjelaskan itu ya. Yohanes 1 ayat Kalau 14 itu mereka firman menjadi manusia, hanya itu aja dibaca. Tapi nggak dibaca ke bawah. Itu repotnya. Kan Yesus sudah kan di Yohanes 1:18 sudah jelas. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah melainkan anaknya yang tunggal yang menyatakannya. Berarti Allah itu tidak terlihat. Kalau Yesus satu hakikat dengan Allah, itu bagaimana kalau kita mau dibeda ya? Karena hakikat ini adalah kenyataan yang sebenarnya, keadaan yang sebenarnya. Keadaan yang sebenarnya Allah tidak terlihat. Kenyataan yang sebenarnya Yesus terlihat. Berarti kalau Yesus adalah Allah juga, berarti dia itu dua hakikat. Begitu. Ya, Atau gimana Pak Makanya- Kristo? Mungkin salah penjelasan makanya saya, ya, tolong diluruskan. makanya sering umat Kristen mengatakan kan Yesus itu punya dua natur. Nah, 100% Allah, 100% manusia. Jadi kalau saya melihat di situ ya memang dia punya dua hakikat. Ketika dia jadi manusia ya hakikatnya manusia. Itu tidak bisa dipungkiri tuh. Sebenarnya begini, Pak. Ketika dia datang mengambil rupa seperti manusia ya memang sama dengan manusia, berarti dia punya hakikat juga Berarti manusia. Bang Solata ini masih nyangkut di hakikat. Pak Kristo Ya. sama Pak Tobing, dia masih nyangkut di hakikat. Tapi kalau pribadi kan dia mengatakan sudah dua pribadi, tetapi dia masih nyangkut di hakikat, gitu. Coba berikanlah kepahaman hakikat kepada dia. Kebetulan beliau juga orang ini Begini, dia juga Pak Solata. berisi kan. Ngelek tidak? Soalnya saya ngelek ini. Ngelek tidak? Kalian tidak ngelek kan? Kamarnya kok lalot sekali. Iya, halo. Tidak ngelek kan? Halo, Pak. Enggak, Sudah jelas. bagus, Pak. Terang benderang. Oke, lanjut. Tap layar teman-teman, pecahkan 3M. Sebenarnya Lanjut. begini, Pak Solata, sesudah Yesus dibaptis, jadi dia pernah mengalami seperti kalau di umur 12 pernah, tapi lebih kalau dibaca di Lukas 2 ayat 52 dikatakan di sini saya baca ya. Lukas 2 ayat 52 ayat 51 ya. Hilang dia. Lalu dia pulang bukan cari ayat, tapi cari cara untuk menghilang. Dan dia terus tunduk kepada mereka. Juga ibunya terus menyimpan semua perkataan itu dalam hatinya. Ayat 52 dikatakan, Yesus terus bertumbuh besar dan semakin berkhidmat dan semakin disenangi oleh Allah dan manusia. Jadi sesudah dia dibaptis, makanya kadang kebanyakan orang Kristen itu inkarnasi katanya. Tapi kalau waktu dibaptis memang betul-betul dinaungi Roh Kudus atau kuasa Bapa kepada dia. Bukan Bapa itu yang turun, tapi kuasanya yang turun. Menaungi kehidupan dia. Makanya dia bisa berpuasa sampai 40 hari sesudah dibaptis.
Terus ada orang bisa berpuasa kalau tidak dinaungi kuasa Bapa yang di sorga. Bukan Bapa itu yang datang, bukan kuasanya yang datang. Kita di atas ini Pak Sitohing sudah sepakat itu kalau maksudnya Yesus itu dan Bapa itu adalah berbeda. Kita tidak ada masalah di situ. Kita sudah sepakat Pak Cipto, Pak Tobing, saya sebelum saya kenal kalian saya sudah sering teriak-teriak di sini tuh. Makanya saya sering dibully. Nah, kayak itu tadi yang naik itu langsung membuli itu. Nah, Ya. Sudah mana dia? Ya.